Ya, memang kan rempah-rempah ini adalah khasanah kearifan bangsa-bangsa ya sejak dahulu gitu kan. Terutama di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah juga itu kemudian sangat populer rempah-rempah yang bisa menjadi bumbu masak. Nah, rempah-rempah itu kan dihasilkan dari alam yang memang tidak terjadi atau tidak ada di kawasan Eropa dan Afrika misalnya gitu. Nah, popularitas ini semakin menyebar ke berbagai belahan dunia ketika bangsa-bangsa di Eropa itu masuk dan mulai menguasai rantai pasok rempah ini. Situlah kemudian kita mengenal satu fase yang kelam dalam sejarah peradaban dunia, kolonialisme yang marak di kawasan Asia. Gitu. Jadi penyebab utamanya adalah rempah. Rempah-rempah itu ya terutama yang di kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan itu keistimewaannya selain bisa memberi lebih rasa lebih sedap pada masakan, dia bisa mengawetkan. Nah, bisa mengawetkan ini kan jauh sebelum penemuan teknologi pengawet makanan ditemukan, kan begitu. Bahkan ya di Eropa, di masa-masa kelam itu ketika Eropa menguasai rempah-rempah, penguasaan terhadap buah pala, cengkeh itu menjadi ukuran status sosial di Eropa sana. Jadi kalau dia bisa mengakses rempah-rempah itu, buah pala, cengkeh, gambir itu dia dikata sebagai bangsawan kelas atas. Data-data sejarah misalnya menunjukkan mulai dari abad 16, 15 itu sudah ada. Atau kalau mau lebih mundur lagi, situs-situs Hinduism yang dibawa oleh orang-orang India, seperti penemuan kota Cina, itu kan sebenarnya Hinduism ya. Nah, itu kan pastilah mereka membawa, kehadiran mereka juga membawa selera juga kan. Otomatis rempah-rempah yang mereka butuhkan, yang tidak ada di sini juga dipesan dari tanah leluhur mereka kan. Nah, mereka itulah yang mengenalkan rempah-rempah itu ke sini. Ya faktanya kan laporan-laporan dokumen sejarah itu menjelaskan bahwa India, Asia Tengah, kan ada kawasannya ya, macam-macam ya, Bangladesh ya, Pakistan, itu kan tadinya itu India ya, itu pernah mencapai puncak ya, paling puncak dalam hal rempah-rempah sebagai bahan makanan pokok kan gitu. Nah, popularitas itu bahkan itu tadi setelah memicu sedemikian hebatnya tragedi kemanusiaan ya, peperangan, kolonialisme. Itu saking berharganya gitu. Tadinya yang paling populer itu kan Asia Tengah ya, dalam hal ini India. Eropa lebih sering mengatakan ini anak benua India. Jadi include nanti kita bicaranya Indonesia gitu. Walaupun nenek moyangnya tadi ya pangkalnya adalah India kan gitu. Tapi untuk mengatakan anak benua India itu induknya adalah India kan begitu. Nah, paling mudah kita mengenali itu yang sangat populer termasuk di Medan misalnya kari, bumbu kari. Mudah kalau di Medan itu, apalagi penjualnya memang anak keturunan India. Di luar cerita politik bahwa kontak-kontak kebudayaan di antara anak benua India ini, termasuk di Indianya dan Asia Tenggara misalnya seperti Indonesia, kontak-kontak kebudayaan ini membuat memang pergeseran-pergeseran, kan gitu, penyesuaian-penyesuaian cita rasa. Termasuk kalau kita bicara kari, karinya India dengan karinya di Eropa kan berbeda, karena dia sudah ada negosiasi rasa. Saya kira bisa dibilang begitu, karena di antara kontak kebudayaan tadi, di antaranya memungkinkan kemudian kontaknya melalui perkawinan. Jadi kita adalah bagian dari keturunan India, keturunan Tionghoa, keturunan Arab. Itu kan kemudian menghasilkan imajinasi, bahkan sampai cita rasa yang kurang lebih mirip. Mana mungkin saya lahir di Indonesia, imajinasi saya
tentang Pizza Hut misalnya, atau sejenis itu, makanan-makanan Eropa. Kecuali termakan iklan kan gitu kan, itu beda lagi, itu di jalur-jalur modern. Jadi kenapa dia hidup? Karena dia berkesesuaian dengan keseharian masyarakat. Dia bertahan lama, kemudian mengembangkan diri juga, cita rasanya juga berkembang segala macam. Makanan, bumbu-bumbu kuliner atau produk-produk makanan yang tersedia di sekitar kita itu menjelaskan bahwa kita memang tidak sedang berada di ruang yang homogen. Nah, kesadaran berada di ruang heterogen, di ruang plural ini harus memunculkan kesadaran nilai yang baru, nilai-nilai yang menghargai perbedaan, nilai yang menghargai keragaman. Cara-cara pandang yang kacamata kuda, yang monoton, itu monolitik, tidak bisa diandalkan hidup di Medan. Saya kembali menegaskan bahwa jika cara-cara kita mengada sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa, sebagai warga, itu masih mengandalkan bahwa akulah yang paling baik, etniskulah yang paling tinggi daripada yang lain, itu sebenarnya tidak bisa diandalkan cara-cara berpikir seperti itu, cara-cara mengada seperti itu. Karena memang kebudayaan, ya, khasanah, kearifan bangsa-bangsa, apalagi kita tinggal di Medan itu sudah sedemikian rupa kontaknya, gitu, saling mempengaruhi. Jadi tidak ada yang benar-benar dominan gitu.